Pintu berat restoran elit Singa Emas terbuka, membiarkan seorang perempuan tua masuk dengan gaun lusuh yang sudah memudar. Di tangan keriputnya, ia menggenggam dengan hati-hati setangkai bunga mawar layu dengan kelopak menunduk. Manajer Raihan Mahendra segera melangkah ke arahnya. Suaranya dingin dan mengancam menggema di seluruh ruangan. "Kami tidak melayani pengemis," desisnya dengan nada jijik sambil menatap pakaian compang-camping wanita itu. Perempuan tua itu menatapnya dengan mata lelah dan dengan suara pelan meminta sebuah meja untuk satu orang. Senyum sinis melengkung di bibir Raihan. "Meja apa? Pergi dari sini sebelum saya usir kamu ke jalanan. Ini restoran, bukan tempat penampungan gelandangan." Di ujung ruangan, pelayan muda Ayu Prameswari berdiri terpaku, menyaksikan adegan memalukan itu. Melihat air mata mengalir di pipi perempuan asing itu, ia mengabaikan tatapan peringatan dari rekan kerjanya dan melangkah maju dengan tegas. Dengan senyum hangat, Ayu menawarkan makan malam miliknya sendiri dan mengantar tamu yang terhina itu ke sebuah meja kecil. Wajah Raihan menegang, tak percaya melihat pembangkangan itu. Pekerjaan di Singa Emas adalah satu-satunya harapan Ayu untuk menyelamatkan ibunya. Penyakit Ibu Sri Handayani semakin parah, dan setiap rupiah yang ia hasilkan digunakan untuk membayar obat-obatan mahal. Dokter memberikan harapan kecil, tapi menyebutkan ada pengobatan eksperimental yang biayanya sangat tinggi. Meski demikian, Ayu tetap menggenggam peluang samar itu, karena kehilangan pekerjaan berarti kehancuran total. Sementara itu, perempuan tua yang ternyata adalah Ibu Ratnawinasih, janda dari pendiri besar korporasi Garuda Capital, merasa kecewa dengan para pewarisnya. Suaminya yang telah tiada, almarhum Bapak Sugiarto Winasih, selalu berkata bahwa nilai sejati seseorang hanya tampak ketika mereka tak memiliki apapun untuk ditawarkan. Kata-kata itulah yang menjadi pedomannya, dan ia menyamar sebagai orang miskin untuk mencari seseorang yang tulus tanpa pamrih, yang bisa ia percayai untuk masa depan. Belum 5 menit berlalu ketika suara dingin Raihan terdengar di belakang Ayu, yang saat itu sedang mengganti taplak meja di salah satu meja kosong. "Ke kantor saya. Sekarang juga," desisnya pelan tapi penuh ancaman. Jantung Ayu serasa jatuh. Ia mengangguk tanpa kata dan mengikuti di belakangnya, merasakan tatapan iba dari Mira Lestari dan beberapa tamu yang penasaran. Ruangan manajer itu mewah berlebihan, meja besar dari kayu gelap, kursi kulit mahal, dan dinding penuh sertifikat. Raihan tidak mempersilakannya duduk, ia berdiri tegak, menatap dari atas. "Kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan?" katanya dengan suara rendah dan mengerikan. "Kamu mempermalukan saya. Kamu mempermalukan restoran ini di depan tamu-tamu terpenting." "Saya hanya membantu seseorang," jawab Ayu pelan tapi tegas, menatap matanya. "Orang itu seharusnya di luar, bukan duduk bersama tamu kami," teriaknya kehilangan kendali. "Saya seharusnya langsung memecatmu. Satu-satunya alasan kamu masih di sini karena besok ada jamuan penting, dan saya tak punya waktu mencari pengganti." Ia berjalan mondar-mandir lalu berhenti mendadak, mengambil selembar kertas dari meja dan menulis cepat. "Ini denda. Rp7.500.000 untuk pelanggaran disiplin dan pembangkangan," katanya dengan kilatan dendam di mata. "Uang itu akan dipotong dari gajimu. Sampai malam nanti kamu akan bekerja di gudang mencuci semua perak sampai mengilap. Kalau saya dengar kamu mengeluh sedikit saja, kamu akan dipecat lebih cepat daripada kamu bisa berkedip. Paham?" "Ya," jawab Ayu dengan suara serak, menahan tangis yang mendesak di tenggorokan. "Sekarang keluar dari hadapan saya," bentak Raihan, membalikkan badan ke arah jendela. Terhina dan hancur, Ayu keluar dari kantor itu. Denda sebesar itu adalah bencana. Itu berarti bulan ini ia tak bisa membeli obat penting untuk Ibu Sri Handayani. Sebelum pergi ke gudang untuk berjam-jam kerja berat, setelah berjam-jam menjalani kerja kasar di ruang belakang, Ayu Prameswari sempat melirik ke sudut tempat ia meninggalkan perempuan tua tadi. Namun meja itu sudah kosong. Ibu Ratnawinasih telah pergi, hanya meninggalkan setangkai bunga mawar layu yang tergeletak di atas taplak putih. Ayu berjalan menuju meja itu untuk membersihkannya sebelum Raihan Mahendra menemukan alasan baru untuk memarahinya. Ketika ia mengambil bunga itu, jarinya menyentuh sesuatu yang dingin dan keras di antara kelopaknya, sebuah liontin tua dari logam kusam. Benda itu tidak tampak berharga, justru terlihat seperti perhiasan sentimental. Saat itu Mira Lestari mendekat dengan wajah cemas. "Kamu sedang apa? Cepat ke gudang sebelum dia melihatmu lagi," bisiknya gugup sambil menoleh ke sekeliling. "Lihat, ini mungkin miliknya," jawab Ayu pelan, memperlihatkan temuannya. Mira menatap sekilas liontin itu. "Cuma perhiasan murahan. Serahkan saja ke Raihan dan lupakan."
Kamu sudah punya cukup banyak masalah gara-gara wanita itu. Tidak bisa. Bagi dia mungkin ini penting, bantah Ayu, menggeleng. Aku harus mengembalikannya. Kamu gila? Bisik Mira dengan putus asa. Dia akan memecatmu, Ayu. Kamu akan kehilangan pekerjaan hanya karena sepotong logam. Pikirkan ibumu. Aku justru memikirkannya, jawab Ayu tegas sambil menyembunyikan liontin itu di saku celemeknya. Tapi aku tetap harus mencoba. Mira hanya mengangkat tangan pasrah dan menjauh, tak ingin ikut dalam tindakan nekat itu. Ayu menggenggam erat logam dingin itu, satu-satunya tanda kecil dan simbol tekadnya yang tak tergoyahkan. Beberapa jam berikutnya menjadi mimpi buruk yang monoton. Ia duduk di gudang redup yang penuh kotak, menggosok garpu, pisau, dan sendok tanpa henti. Bau pasta pembersih menempel di kulit, jari-jarinya sakit karena kerja berulang. Satu-satunya hal yang memberinya kekuatan adalah rasa dingin logam di saku celemeknya. Ketika suara di ruang utama mulai mereda dan ia selesai membersihkan baki terakhir, Ayu akhirnya mengeluarkan liontin itu. Bentuknya oval, dengan ukiran bunga sederhana yang sudah pudar dimakan waktu. Ia mencari kaitnya dengan kuku, menyusuri garis halus di sisinya sampai akhirnya terdengar bunyi klik pelan. Penutupnya terbuka. Di dalamnya ada foto tua seorang pria muda dengan mata lembut dan senyum serius. Namun bukan itu yang paling menarik. Di bagian dalam tutupnya, Ayu melihat goresan halus membentuk tulisan kecil. Ukirannya begitu tua hingga ia harus mendekatkannya ke satu-satunya lampu di ruangan. Dengan susah payah, ia membaca dua kata, Gang Rajutan. Seketika harapan muncul di dadanya. Itu adalah petunjuk nyata, sebuah tempat untuk memulai pencarian. Giliran kerjanya berakhir lewat tengah malam. Ia berganti pakaian dan keluar melalui pintu belakang menuju udara malam yang sejuk, kaki terasa nyeri karena lelah. Raihan menunggunya di dekat pintu, seolah memang sengaja. Dapur sudah kamu bersihkan? Katanya datar, bukan bertanya. Ya, seperti yang Bapak perintahkan, jawab Ayu lirih, berusaha tidak menatapnya. Pastikan besok tidak ada noda sedikit pun, ujarnya dingin sebelum berbalik masuk ke kantornya. Meski kelelahan dan terhina, Ayu tidak bisa berhenti memikirkan ukiran di liontin itu. Alamat itu memanggilnya. Ia naik bus malam terakhir menuju kawasan pekerja tua di pinggiran Depok Beji, wilayah termiskin dan paling usang di kota. Turun di halte sepi, ia berjalan menyusuri jalan gelap dan sempit di antara rumah-rumah reot, sampai akhirnya melihat cahaya dari jendela warung 24 jam yang masih buka. Di dalam warung 24 jam, di balik meja kayu tua, duduk seorang lelaki tua berambut perak dengan wajah penuh kerutan. Permisi, Pak, kata Ayu prameswari sopan. Apakah Bapak tahu di mana letak Gang Rajutan? Lelaki itu menurunkan kacamatanya dan menatapnya dengan heran. Gang Rajutan? Wah, nak, gang itu sudah tidak ada sejak 20 tahun lalu. Ujarnya sambil tersenyum pahit. Sudah tidak ada? Hati Ayu serasa berhenti berdetak. Sekarang di sana apa, Pak? Tidak ada apa-apa, jawab Pak Sugeng, mengangkat bahu. Sekarang di situ sudah dibangun jalan tol besar. Semua rumah sudah digusur, orang-orang dipindahkan entah kemana. Kalau kamu ingin lihat, tinggal sisa jalannya saja di bawah flyover sana. Ia menunjuk dengan jari keriput ke arah bayangan gelap jembatan layang yang tampak di ujung jalan. Ayu mengucapkan terima kasih dan berjalan perlahan ke arah yang ditunjukkan. Ia berdiri di bawah tiang beton besar, mendengar suara deru mobil melintas di atas kepalanya. Di tempat yang dulu pernah jadi rumah seseorang, kini hanya ada aspal dingin dan suara mesin yang tak kenal henti. Harapannya yang sempat menyala kini hancur berkeping. Ia merasa seluruh beban hari itu menindihnya. Denda yang tak adil, kerja tanpa henti, penghinaan dari Raihan Mahendra, dan sekarang jalan buntu yang menyakitkan. Ayu duduk di trotoar dingin, air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Keesokan harinya di tempat kerja, semuanya berubah menjadi siksaan perlahan. Begitu ia masuk lewat pintu belakang restoran, percakapan di ruang ganti langsung berhenti. Semua orang menatapnya dengan rasa ingin tahu bercampur sinis. Raihan tampaknya punya niat bukan sekadar memecatnya, tapi menghancurkan harga dirinya terlebih dahulu. Ia mulai sejak pagi, memarahi cara Ayu mengikat celemek dan memaksanya mengulang berkali-kali di depan semua orang. Lalu ia memberi uji pengetahuan tentang isi menu dan saus yang paling rumit. Saat Ayu sedikit gugup dan lupa satu bahan, Raihan langsung mempermalukannya dengan keras di hadapan semua staf, menyebutnya tidak kompeten. Ayu menggigit bibir dan menahan semuanya demi Ibu Sri Handayani.
Mira Lestari mencoba menjauh, tapi tatapannya jelas menunjukkan campuran iba dan penyesalan, seolah berkata, aku sudah memperingatkanmu. Saat waktu makan siang, restoran penuh sesak dan Raihan melancarkan serangan berikutnya. Ayu membawa baki besar berisi kopi panas untuk meja para pebisnis dan berjalan hati-hati di antara meja-meja. Tiba-tiba Raihan, berpura-pura terburu-buru ke arah tamu, melangkah cepat dan sengaja menyenggol bahunya. Baki bergoyang, dan secangkir kopi tumpah ke lengan jas mahal seorang tamu. Pria itu berteriak kaget dan kesakitan, sementara Raihan segera berpura-pura marah besar. Ia merebut baki dari tangan Ayu, meminta maaf berlebihan kepada tamu itu sambil membentaknya keras-keras di depan semua orang. Ia memaksa Ayu, yang pucat dan gemetar, meminta maaf berulang kali kepada tamu yang memandangnya dengan jijik. Wajah Ayu memerah karena malu, tapi ia menahan diri karena tahu semua itu jebakan. Saat malam tiba dan tamu mulai berkurang, Raihan memanggilnya ke mejanya di sudut ruangan. Ruang bankuet kecil di belakang kotor sekali. Bersihkan semua malam ini. Karpet, lantai, debu di atas jendela, semuanya harus berkilau saat saya datang besok pagi, katanya dengan senyum licik, memandangi wajah Ayu yang letih. Kalau tidak, siap-siap denda lagi. Ruangan bankuet kecil itu jarang digunakan, berada di sayap belakang restoran, tepat di belakang kantor Raihan. Itu adalah penghinaan lain, pekerjaan tanpa makna yang sengaja dibuat untuk menyiksanya. Menghela napas panjang, Ayu berjalan ke sana, mempersiapkan diri menghadapi malam yang tak kalah berat dari sebelumnya. Ayu Prameswari mengambil ember berat berisi air, sapu pel, dan segenggam kain lap lalu menuju melaksanakan perintah. Ruang jamuan menyambutnya dengan bau debu dan suasana terbengkalai, furnitur ditutup penutup putih seperti hantu, dan jaring laba-laba bergelayut di sudut-sudut. Ia bekerja dalam hening total, hanya terganggu oleh bunyi tangga yang berderit dan suara air yang mengalir. Setelah beberapa saat, dari ruangan sebelah terdengar ada orang. Pintu ruangan sedikit terbuka dan sampai padanya suara Raihan Mahendra sedang bicara di telepon. Nada suaranya mendadak merendah dan membujuk, jelas ia sedang berbicara dengan orang penting. Iya, Bapak, tenanglah, semuanya terkendali, ujarnya di telepon. Jamuan lusa akan sempurna. Saya atur semuanya sendiri dari warna serbet sampai musik pengiring. Ayu membeku di tangga dengan lap basah di tangan, ia tak berniat menyadap pembicaraan, tapi suara itu tak bisa dihindari. Investor sudah konfirmasi hadir, lanjut Raihan, suaranya bergetar oleh kegembiraan. Ini kesempatan terbesar kita. Kalau dia suka acaranya, dia akan menanamkan modal untuk ide jaringan restoran barumu. Kita bisa ekspansi, naik kelas. Ia berhenti sejenak, mendengarkan jawaban lewat telepon. Tidak akan ada masalah. Staf terlatih dan akan bekerja seperti terbang di atas sayap, ujarnya sombong. Saya sedang bersih-bersih barisan. Setelah dapat modal, saya bersihkan semua beban, mulai dari pelayan baru yang sok suci itu. Kamu tahu cerita pengemis itu. Dia mencemarkan citra kita. Hari-harinya di sini sudah dihitung, aku janji. Dia bekerja sampai jamuan, lalu aku akan memecatnya. Dingin menyergap tubuh Ayu. Ia terdiam di tangga, tak mampu bergerak, sementara kata-kata Raihan menggema di kepalanya. Sekarang ia tahu pasti, pemecatannya bukan ancaman kosong, melainkan keputusan yang sudah diambil. Ia hanyalah pekerja kontrak yang akan dibuang setelah membantu menyukseskan acara terpenting restoran. Seketika, jamuan yang akan datang menjadi batas akhir hidupnya, kesempatan terakhir. Jika gagal, hidupnya dan hidup Ibu Sri Handayani akan jatuh ke jurang. Larut malam, Ayu pulang ke apartemen kecilnya yang hanya sepetak, bersandar pada pintu dan menutup mata. Ia bergerak pelan agar tidak membangunkan ibunya yang tidur di balik tirai tipis. Di bawah lampu malam, wajah Ibu Sri Handayani tampak pucat dan terkuras oleh penyakit. Keputusasaan menekan dada Ayu lebih dalam. Kata-kata Raihan tentang pemecatan terdengar seperti vonis mati. Ia berjalan ke dapur dan secara otomatis menaruh teko di atas kompor tanpa menyalakan api. Pandangannya jatuh pada meja kecil tempat sekotak obat hampir kosong dan setumpuk tagihan belum dibayar. Tanpa pekerjaan ini dan tanpa uangnya, obat-obatan itu takkan pernah terbayar. Gagasan itu terlalu mengerikan untuk dilanjutkan. Ayu duduk di meja kecil, menundukkan kepala di telapak tangan, bahunya bergetar oleh isak tak bersuara. Semua usahanya mencari perempuan tua itu tanpa sia-sia. Petunjuk alamat dalam liontin ternyata kosong. Ia merasa terpojok tanpa jalan keluar. Dari saku celemek ia mengeluarkan liontin. Di cahaya redup ia melihatnya hanya sebagai potongan logam tua yang tak berharga, sumber segala malapetaka.
sempat timbul dorongan untuk menyingkirkannya. Ia melangkah ke jendela, membukanya lebar, memasukkan udara malam yang dingin ke dalam kamar, mengangkat tangan, membuka jari, dan liontin usang itu menggantung di atas jalan sepi di bawah. Cukup satu gerakan dan ia akan lenyap bersama harapan palsu dan penghinaan hari itu. Tangannya gemetar. Namun pada saat itu dari balik tirai terdengar batuk pelan yang sakit dari Ibu Sri Handayani. Suara itu menghentikannya seperti tamparan. Ayu segera menarik kembali tangannya, menutup jendela, dan memeluk liontin itu erat. Ia tidak tega meninggalkan satu-satunya bukti pertemuan itu dan harapan kecil yang tersisa. Lalu menyalakan lampu meja untuk memeriksa lebih teliti. Tekadnya menguat untuk mencoba satu cara lagi. Dari balik tirai terdengar batuk pelan yang menyiksa dari Ibu Sri Handayani. Suara itu menghantam Ayu Prameswari seperti tamparan. Ia langsung menarik tangannya, menutup jendela rapat, menggenggam liontin dingin itu kuat-kuat. Tidak, ia tidak boleh menyerah. Benda kecil ini adalah satu-satunya bukti bahwa perempuan tua itu benar-benar ada. Satu-satunya penghubung antara dirinya dan kejadian aneh malam itu. Putus asa justru membuat pikirannya bekerja cepat. Ia tak akan berhenti sebelum mencoba segalanya. Ayu mengambil lampu meja tua dari rak, menyalakannya, dan meletakkan liontin di bawah cahaya kuningnya. Kali ini ia tidak fokus pada isi di dalamnya, melainkan pada bentuk dan setiap detail permukaannya. Ia memeriksa lingkaran gantungan, setiap goresan, setiap lekukan logam, hingga perhatiannya tertuju pada kait kecil di sisi atas. Ia menggoresnya perlahan dengan kuku, tapi logam itu terlalu halus. Ia mengambil jarum jahit dari kotak alat dan, menahan napas, mulai mengutak-atik bagian di mana dua sisi logam bertemu. Tiba-tiba jarum tersangkut pada sesuatu. Bukan kotoran, melainkan cetakan kecil yang sangat presisi. Ayu mendekatkan liontin itu ke cahaya lampu hingga hampir menyentuh bohlam panas. Nafasnya tertahan. Di sana, terukir sebuah simbol mikroskopis, seekor burung dengan sayap terbentang lebar seolah hendak terbang. Awalnya ia mengira itu tanda pembuat perhiasan, namun semakin lama dilihat, semakin jelas bahwa ukirannya terlalu sempurna untuk sekadar hiasan. Ia mengambil potongan tisu dan pensil tumpul, lalu menyalin gambar itu beberapa kali hingga mirip dengan aslinya. Setelah itu ia menyalakan laptop lamanya yang berisik dan lambat. Kipasnya berdengung keras saat menyala. Ayu membuka mesin pencari dan mengetik semua kata yang terlintas di kepalanya. Simbol burung logam lama, cap pembuat perhiasan burung, logo burung bersayap. Ribuan gambar muncul, lambang keluarga bangsawan, logo klub olahraga, simbol mistik, tidak ada yang cocok. Ia menatap layar selama lebih dari 1 jam, matanya mulai perih dan harapan menipis. Ia hendak menutup laptopnya, tapi tiba-tiba muncul pikiran gila. Bagaimana jika simbol ini bukan tanda perhiasan, melainkan sesuatu yang lain? Ia mengetik, logo perusahaan lama bergambar burung. Ia menggulir ratusan hasil sampai di halaman ke-5 atau ke-6, dan di sanalah ia melihatnya. Simbol yang sama persis. Jantung Ayu berdegup kencang hingga terasa di telinga. Itu adalah logo lama dari salah satu korporasi investasi terbesar dan paling berpengaruh di negeri ini, Korporasi Garuda Capital. Penemuan itu mengubah segalanya. Keputusasaan yang membekapnya lenyap, berganti semangat membara. Ia menatap liontin itu di bawah cahaya lampu berulang kali, takut simbol itu menghilang seperti mimpi. Korporasi Garuda Capital bukan sekadar nama, itu mercusuar harapan baru, organisasi nyata dengan alamat nyata. Untuk pertama kalinya dalam berhari-hari penuh penderitaan, Ayu memiliki rencana yang bisa diwujudkan. Malam itu ia tak tidur, ia menghabiskan sisa waktu hingga fajar di depan laptop tua yang terus berdengung, menelusuri setiap potongan informasi tentang Garuda Capital, bertekad menemukan hubungan antara liontin itu dan Ibu Ratnawinasih. Laptop tua Ayu Prameswari terus berdengung dan nyaris panas berlebihan karena beban kerja. Saat ia mengetik nama korporasi Garuda Capital di kolom pencarian, layar menampilkan dunia asing yang gemerlap, laporan keuangan, indeks saham, berita korporasi, dan foto-foto pesta amal. Di depannya berderet gambar pria dan wanita berpenampilan sempurna dengan setelan mahal dan senyum percaya diri. Tak satu pun dari mereka mirip perempuan tua yang dulu ia bantu di Singa Emas. Ketidaksesuaian itu membuatnya bingung, menanamkan benih ragu, tapi tidak menghentikannya. Ia dengan telaten menyimpan semua informasi, alamat kantor pusat di distrik bisnis Jakarta Pusat, jam operasional, rute Transjakarta dan MRT, bahkan mencetak peta itu di selembar kertas terakhirnya. Saat fajar kelabu menyingsing, Ayu bangkit dari kursi, punggungnya terasa nyeri. Pagi ini ia memiliki shift kerja, dan tidak masuk berarti pemecatan langsung. Raihan Mahendra pasti akan memanfaatkannya sebagai alasan untuk menyingkirkannya. Ini taruhan nekat,
Tapi ketika ia menatap Ibu Sri Handayani yang masih tidur di balik tirai tipis, pilihan itu menjadi satu-satunya yang masuk akal. Ia menghabiskan hampir 1 jam untuk bersiap, mengambil satu-satunya blus putih bersih yang disimpannya untuk acara penting, menyetrikanya dengan setrika tua yang mendesis, lalu mengenakan celana panjang gelap dan sepatu sederhana yang dibersihkan dengan kain basah. Ia harus terlihat rapi agar setidaknya didengar, bukan diusir dari pintu seperti sebelumnya. Dengan uang terakhirnya, ia membeli tiket MRT menuju pusat kota. Rasa dingin tekad merayapi punggungnya. Hari itu ia mempertaruhkan segalanya. Gedung-gedung Garuda Plaza menjulang megah dari kaca dan baja, menembus langit Jakarta yang diselimuti awan abu-abu. Saat melangkah melalui pintu putar otomatis, Ayu memasuki lobi luas berlantai marmer mengilap, penuh cahaya putih dingin. Udara beraroma parfum mahal dan kekuasaan membuatnya merasa kecil dan tidak pada tempatnya. Ia mendekati meja resepsionis dari granit hitam tempat 2 petugas keamanan berdiri tegap dalam seragam rapi. "Permisi, Pak," suaranya terdengar pelan dan gugup di ruang bergema itu, "saya ingin mengembalikan sesuatu. Sepertinya ini milik seseorang dari perusahaan ini." Salah satu penjaga, pria besar berkepala pelontos bernama Pak Bayu, menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. "Apakah ibu sudah punya janji pertemuan?" tanyanya dingin. "Tidak, belum ada," jawab Ayu, pipinya mulai panas. Ia mengeluarkan liontin dari saku celemek dan meletakkannya hati-hati di atas meja marmer. "Lihat, di sini ada logo lama perusahaan Anda. Saya pikir ini penting." Penjaga kedua, Agus Saputra, melirik malas ke arah benda itu dan mengangkat bahu. "Anda bisa tinggalkan di sini, nanti kami serahkan kalau pemiliknya muncul." "Tidak, Bapak tidak mengerti," suara Ayu gemetar namun tegas. "Benda ini sangat penting." Perempuan yang kehilangannya tampak sangat sedih. "Nona, kami punya aturan ketat," potong Pak Bayu dengan nada lebih keras. "Kami tidak bisa izinkan siapapun masuk tanpa izin resmi. Tinggalkan saja barang itu, atau silakan keluar." Ia memberi isyarat halus pada Agus, yang segera melangkah keluar dari balik meja dan berdiri di samping Ayu, menegaskan bahwa percakapan berakhir. Harapan terakhirnya sirna. Rencana nekatnya gagal di langkah pertama. Dengan pipi memanas karena malu, Ayu mengambil kembali liontin itu dan mundur ke arah pintu keluar. Pada saat itulah, sebuah sedan hitam mewah berhenti mulus di depan pintu utama. Dari dalam keluar Raihan Mahendra, mengenakan setelan biru tua sempurna, rambut tersisir rapi, di tangannya membawa map hitam tebal, dan di wajahnya terpancar kesombongan khas pria yang yakin dunia miliknya. Raihan Mahendra turun dari mobil sedan hitam mewah dengan tas kerja kulit mahal di tangannya. Ia jelas menuju pertemuan penting dengan investor misterius. Melihat Ayu Prameswari yang sedang didorong keluar dengan sopan namun tegas oleh Agus Saputra, ia berhenti sejenak. "Kamu ngapain di sini?" Suaranya lantang, menarik perhatian orang-orang yang lewat. "Pindah lokasi mengemis, ya? Lebih suka tempat elit sekarang?" katanya sinis, lalu menoleh pada 2 penjaga. "Bagus, kalian kerja benar. Jangan biarkan orang seperti ini merusak pemandangan gedung terhormat." Setelah itu ia mendekat ke Ayu, menunduk hingga bibirnya hampir menyentuh telinganya. "Dengar baik-baik," desisnya pelan tapi tajam, "jangan repot-repot datang ke restoran besok. Anggap saja kamu sudah dipecat mulai sekarang." Kata-katanya menghantam Ayu seperti air es yang dituangkan ke dada. Ia bukan dipecat besok, bukan setelah jamuan, tapi saat ini juga, di tengah lobi dingin penuh marmer dan tatapan acuh manusia asing. Ia berdiri membeku, tidak mampu bernapas, sementara Raihan memberi pandangan penghinaan terakhir, melangkah melewati turnstile berkilau, dan menghilang ke dalam lift kaca menuju dunia transaksi besar dan kemenangan mudah. Pak Bayu menatap Ayu dengan tatapan puas, seperti seseorang yang baru saja menyingkirkan sampah yang mengganggu, lalu mengisyaratkan ke arah pintu, "Silakan pergi." Dengan sisa tenaga, Ayu memaksa dirinya melangkah, 1 langkah, lalu langkah berikutnya. Kakinya terasa berat, seperti bukan miliknya. Setiap hentakan sepatu menimbulkan gema hampa di ruang kosong hidupnya. Dunia mengecil jadi perasaan kosong dan rasa malu yang menyesakkan. Ia mendorong pintu kaca besar, keluar ke jalan di mana sinar matahari pagi menyilaukan dan suara hiruk-pikuk kota menghantam telinganya. Ia berjalan beberapa meter di alun-alun depan gedung Garuda Plaza, lalu berhenti, tidak tahu harus kemana. Suara mobil, percakapan, klakson, dan sirene yang dulu terdengar seperti musik kehidupan kini seperti lolongan monster tanpa hati. Ia menepi, bersandar di dinding granit dingin sebuah gedung, merasakan gelombang panik dingin menjalari dadanya. Ia mengambil ponsel tua dari saku, hendak menelepon Ibu Sri Handayani,
tapi segera menutupnya lagi. Apa yang harus ia katakan? Bahwa semuanya berakhir, bahwa ia gagal, bahwa mereka tidak akan punya uang untuk obat? Pikiran itu tak tertahankan. Sebagai gantinya, ia membuka aplikasi bank. Angka di layar hampir nol, tidak cukup bahkan untuk seminggu. Ia menghitung cepat di kepala. Harga obat, sewa, makanan, semuanya tak masuk akal, lubang besar tak berujung menelan harapannya. Ia membuka galeri dan melihat foto Ibu Sri Handayani tersenyum. Diambil sebelum penyakit menggerogoti wajahnya. Air mata Ayu jatuh tanpa suara, membakar pipinya. Ia menutup wajah dengan tangan, lalu memaksa diri menarik napas panjang yang berat dan melangkah ke arah hal tebus, satu-satunya tindakan yang masuk akal. Pulang ke kamar sempit yang kini menjadi satu-satunya tempat aman di dunia yang runtuh. Namun tepat saat ia berbalik membelakangi gedung itu, suara pelan tapi berwibawa terdengar, suara pintu mobil yang tertutup lembut, menembus kebisingan kota dan menghentikan langkahnya. Itulah sedan hitam mewah yang beberapa menit lalu dituruni Raihan Mahendra. Tanpa sadar Ayu Prameswari menoleh, sekadar karena refleks, tanpa harapan apapun. Dari mobil itu keluar seorang sopir berseragam dengan topi resmi, lalu membuka pintu belakang dengan hormat. Sepasang kaki berbalut sepatu kulit elegan turun ke trotoar, diikuti sosok pemiliknya. Seorang perempuan tua, namun hanya kesamaannya dengan kenangan Ayu sampai di situ. Rambut peraknya disanggul sempurna, dan setelan abu-abu mutiara yang pas di tubuh menegaskan posturnya yang tegak penuh wibawa. Di lehernya tergantung kalung mutiara besar, di tangan kecilnya menjuntai tas kulit buaya mahal. Dua pria berjas langsung menghampiri, jelas para asisten, membungkuk hormat menunggu instruksi. Perempuan itu berkata pelan kepada mereka, dan keduanya segera bergegas masuk ke gedung-gedung Garuda Plaza. Ayu menatap pemandangan itu terpaku, tak mampu mengalihkan pandangan dari sosok wanita anggun dan penuh percaya diri itu. Ada sesuatu pada wajahnya, pada garis dagu dan caranya menegakkan kepala yang terasa anehnya familiar, seperti berusaha mengenali seseorang di foto lama yang pudar. Ketika perempuan itu menoleh sedikit, menatap puncak menara kaca menjulang, waktu berhenti. Dunia Ayu hening total. Itu dia. Mata itu. Tatapan tajam namun lelah yang tak mungkin ia lupakan. Perempuan tua di restoran, yang dulu ia bantu melawan penghinaan Raihan, kini berdiri di depannya sebagai sosok bangsawan sejati. Ibu Ratna Winasih. Dua citra itu, si miskin yang lemah dan si penguasa yang berkuasa, tidak bisa dipadukan, namun semuanya kini jelas. Ingatan berkelebat, penghinaan di Singa Emas, Mawar Layu, liontin tua dengan lambang burung, percakapan sombong Raihan tentang investor penting, dan pertemuan hari ini di Garuda Capital. Semua potongan teka-teki itu akhirnya menyatu. Perempuan miskin yang diusir dan pemilik korporasi besar, investor yang menentukan nasib restoran, ternyata satu orang. Kebenaran itu begitu mengejutkan hingga Ayu nyaris kehilangan keseimbangan. Ia berdiri terpaku, menatap Ibu Ratna Winasih, yang kini tak lagi samar, melainkan nyata, berwibawa, tak tersentuh, dan tak terjangkau. Ia berjalan masuk melalui pintu kaca besar, sementara Ayu tetap mematung di bawah cahaya sore yang keemasan. Ia dipecat, dihina, ditipu, namun di dalam hatinya muncul secercah harapan irasional. Ia tak bisa pergi begitu saja. Setelah kehilangan segalanya, rasa takut pun hilang. Ayu menyeberangi alun-alun, menemukan bangku di balik semak rimbun, dan duduk menunggu, tanpa tahu apa yang ditunggu. Waktu berlalu, 1 jam, lalu 2. Matahari turun ke ufuk barat, memantulkan warna oranye dan merah muda di dinding kaca gedung tinggi. Orang-orang kantor bergegas pulang, keramaian perlahan mereda. Ayu tetap diam, menatap pantulan cahaya senja sambil berpikir, hidupnya jungkir balik hanya dalam hitungan hari. Ia mengingat mata ketakutan Ibu Ratna Winasih dulu dan membandingkannya dengan tatapan dingin penuh kuasa yang dilihatnya hari ini. Semua ini seperti panggung sandiwara megah dengan dirinya sebagai pemeran tanpa naskah. Lalu pintu otomatis gedung Garuda Plaza kembali terbuka. Dan Raihan Mahendra keluar, wajahnya berseri penuh kemenangan, berbicara di telepon dengan nada congkak yang terdengar di seantero plaza yang mulai sepi. Di alun-alun terdengar, "Ya, ayah, semuanya berjalan sempurna." Dia sangat terkesan. "Kontrak hampir di tangan kita," kata Raihan Mahendra dengan suara keras, tak memperhatikan sekeliling. Saya merasakan firasat buruk menekan dada. Apa mungkin dia benar-benar berhasil memperdayanya? Apakah semua sandiwara wanita kaya itu hanyalah keanehan semata dan semuanya akan kembali seperti dulu? Beberapa menit kemudian, di beranda muncul Ibu Ratna Winasih sendiri. Ia tampak termenung,
sementara asisten-asistennya menjaga jarak penuh hormat. Pandangannya melintasi alun-alun dan berhenti pada saya, Ayu Prameswari, dan saya terdiam. Untuk sesaat saya mengira ia akan mengabaikan saya, tetapi senyum hangat tipis terbit di bibir wanita tua itu. Ia berbisik sesuatu kepada para pembantunya, mereka mengangguk lalu kembali masuk ke dalam. Ibu Ratnawinasih, wanita paling berpengaruh di kota ini, lalu melangkah pelan menyeberangi alun-alun, menuju saya, pelayan yang dipecat, yang duduk di bangku itu. Saya meloncat berdiri, bingung harus berbuat apa. Telapak tangan saya berkeringat dan saya menggenggam liontin tua itu dengan gemetar. "Halo, Ayu Prameswari," kata Ibu Ratnawinasih dengan suara tenang dan merdu, tanpa jejak kelemahan orang tua yang ia perankan di restoran. "Aku memang berpikir kau akan tetap di sini." Saya ingin mengembalikan ini kepada ibu, saya berkata tergagap sambil mengulurkan liontin itu. Ibu Ratnawinasih menutup tangan saya dengan tangan hangat dan keringnya. "Terima kasih, anakku. Ini sangat berharga bagiku. Ini pemberian almarhum suamiku," ujarnya, matanya berkilas sejenak ketika menyebut nama almarhum Bapak Sugiarto Winasih. "Suamaku selalu bilang, watak seseorang terlihat bukan dari bagaimana ia memperlakukan yang berkuasa, tetapi dari bagaimana ia memperlakukan mereka yang tak bisa memberi apa-apa sebagai balasan." Setelah kepergiannya aku sadar bahwa aku dikelilingi orang-orang yang melihatku hanya sebagai kantong uang. Jadi aku memutuskan untuk menguji, adakah orang yang murah hati tanpa pamrih? Kami duduk di bangku itu dan keheningan sesaat menyelimuti. "Orang itu, Raihan Mahendra. Dia memecatku," kata saya pelan, suara saya penuh putus asa. "Aku tahu, dan aku sangat menyesal kau harus mengalami itu," jawab Ibu Ratnawinasih dengan serius. "Dia tidak tahu siapa aku sebenarnya. Baginya aku hanyalah gangguan. Dia bisa bicara panjang soal masa depan restorannya, tapi tidak pernah menyebut martabat manusia. Dia gagal dalam ujianku. Mataku berubah menjadi baja, dan sekarang aku akan memberinya pelajaran. Pelajaran yang akan diingat olehnya, oleh ayahnya, dan semua teman kaya mereka. Tapi untuk itu aku perlu bantuanmu." Saya menatapnya kaget. "Bantuan saya? Saya hanya seorang pelayan, atau lebih tepatnya mantan pelayan. Kau akan melakukan hal paling penting. Kau akan kembali bekerja," kata Ibu Ratnawinasih. "Jangan khawatir, aku akan menelepon pemiliknya, Bapak Darmawan Mahendra, dan memperbaiki kesalahpahaman ini. Aku akan bilang aku terkesan dengan pekerjaanmu dan ingin kau melayani mejaku di pesta besar besok." Dia tidak akan berani menolak. Tapi mengapa? Dia membenciku. Dia akan membuat malam itu menjadi neraka bagiku. Dia mengancam ibuku. "Itulah sebabnya kau harus melakukan ini," kata Ibu Ratnawinasih tegas. "Dia akan memprovokasimu, menghina di depan tamu, mencoba membuktikan betapa tegas dan efektifnya dia sebagai manajer. Dia akan berusaha mematahkanmu. Kau tidak boleh goyah. Jangan dengan sepatah kata pun, bahkan dengan pandangan sekalipun, tunjukkan bahwa kita saling kenal. Bersikaplah seperti pelayan ketakutan biasa. Jadilah batu karang tempat ombak amarahnya pecah. Bisakah kau menunjukkan keberanian seperti itu demi tujuan kita, Ayu Prameswari? Ini tidak mudah, tetapi aku janji hasilnya tidak akan mengecewakanmu." Keesokan paginya saya masuk melalui pintu servis restoran Singa Emas dengan perasaan seolah berjalan menuju alat hukuman. Dan di ruang ganti yang biasanya dipenuhi wajah-wajah berisik dan tawa, sekarang tercium kesunyian menekan yang pecah seketika saat saya, Ayu Prameswari, melangkah masuk. Semua obrolan terhenti dan beberapa pasang mata menatap dengan tak sembunyikan keheranan. Mira Lestari, yang sedang mengikat celemek putihnya, terkejut hingga menjatuhkannya. "Ayu, apa yang kau lakukan di sini?" bisiknya, suaranya campur aduk antara bingung dan takut. Saya menjawab setenang mungkin bahwa Raihan Mahendra telah memecatku kemarin, tapi ayahnya menelepon suruh aku datang kerja. Saya sengaja menghindari pandangan rekan-rekan dan menuju loker, merasakan seolah melangkah di ladang ranjau. Belum sempat aku menyelesaikan kalimat, pintu terbanting dan Raihan Mahendra sendiri masuk. Wajahnya terkepung amarah yang ditekan, matanya menyambar seperti petir. Ia mengabaikan yang lain dan menatapku penuh racun. "Ke kantorku. Sekarang juga," bisiknya di antara gigi, membuat bulu kuduku meremang. Di kantornya ia tak bertele-tele. Ia menutup pintu, bersandar, menyilangkan tangan menutup jalan mundurku. Udara di ruangan menebal oleh ketegangan. "Kurasa kamu paham permainan apa yang kau mainkan. Bagaimana seorang pelayan kecil bisa meraih perhatian investor kami?" Ia mendesis mendekat. "Mungkin kau mengeluh tentang ibu sakitmu atau membuat kisah simpati lain,
Tapi ayahku bilang kejelasan, kehadiranmu di pesta adalah kehendak pribadinya yang tak bisa dijelaskan. Dengarkan baik-baik, kau akan bekerja malam ini. Kau akan tersenyum dan melakukan apa yang kukatakan seperti anjing yang patuh. Tapi ingat, trik kecil ini tak akan menyelamatkanmu. Begitu dia, Ibu Ratnawinasih, teken kontrak dan pergi, aku sendiri akan mengusirmu dan memastikan kau takkan pernah lagi dapat kerja di tempat layak manapun di kota ini. Aku akan menghancurkanmu. Mengerti? Ya, jawabku lirih, menunduk agar ia tak melihat ketakutanku. Bagus. Bibirnya melengkung sinis. Agar kau tak lengah dan paham posisimu, malam ini kau yang melayani meja utama, meja tempat dia duduk dan 2 meja di sekitarnya, sepanjang malam. Jika ada 1 gelas yang kosong, 1 piring yang diangkat terlambat, aku akan potong gajimu sampai kau malah berhutang untuk tetap bekerja di sini. Sekarang kembali bekerja. Hari itu berubah menjadi rangkaian penghinaan tiada henti. Raihan Mahendra mengikutiku tiap langkah, melontarkan sindiran getir, mencari-cari kesalahan kecil dan menyuruhku mengulang pekerjaan yang sebenarnya sudah sempurna. Ia memaksaku menggosok gelas-gelas untuk meja utama 3 kali. Setiap kali menuduh ada sidik jari yang tak ada, ia menjatuhkan keranjang perak yang baru saja kubersihkan dan memerintahkan agar semuanya dikumpulkan dan dimulai lagi dari awal. Aku bertahan dengan sisa tenaga. Mengulang kata-kata Ibu Ratnawinasih di kepala, memikirkan ibu yang sedang sakit, aku merasa seperti penyeberan jurang di atas tali, di mana satu kesalahan atau tanda kelemahan kecil akan membuatku jatuh. 1 jam sebelum pesta dimulai, saat aku sedang menata peralatan di meja utama dengan tangan berbusa sabun, Mira Lestari menghampiriku. Kau baik-baik saja? Tanyanya pelan, menoleh waspada ke arah pintu. Dia gila, jawabku singkat. Kenapa wanita penting itu minta kau? Apa kau kenal dia? Aku tak bisa cerita, Mira. Percayalah, ini perlu. Jawabku, suaraku serak karena lelah dan tegang. Tolong, jangan tanya lagi. Hati-hati. Dia terlihat seperti orang yang siap membunuhmu, bisik Mira lalu cepat pergi. Takut menyaksikan kebodohanku lebih jauh, aku menela napas, menggenggam medali kecil di saku, dan melangkah kembali ke tugas, siap menahan badai hinaan demi satu tujuan yang entah akan berbuah apa. Ketika waktu kedatangan tamu tinggal beberapa menit, Raihan Mahendra kembali menemukan saya, Ayu Prameswari, di koridor yang menghubungkan dapur dengan aula utama. Wajahnya tampak tenang luar biasa, dan ketenangan itu justru lebih menakutkan daripada teriakannya. Ia menghadang jalan saya, dan matanya berkilat dengan dingin yang penuh perhitungan. Kau tahu, aku penasaran kenapa kau begitu ngotot mempertahankan pekerjaan ini, katanya pelan, nada suaranya licin membuat bulu kuduk saya berdiri. Aku mencari tahu sedikit. Menelepon rumah sakit kota, berpura-pura sebagai petugas asuransi. Berita sedih tentang ibumu, bukan? Dokter bilang waktunya tinggal sedikit. Dunia saya berguncang. Gelombang ketakutan membekap kepala. Saya tahu dia berbohong, hanya manipulasi kejam untuk menghancurkan tekad saya, tapi kata-katanya menekan titik paling lemah dalam hati. Itu tidak benar, bisik saya, menahan air mata. Benar atau tidak, apa bedanya? Ia menyeringai puas. Tanpa uang untuk obat, prosesnya pasti lebih cepat, bukan? Jadi lakukan tugasmu malam ini dengan baik, gadis kecil. Mungkin teman barumu yang kaya itu iba dan memberimu uang untuk pemakaman. Ia berbalik pergi, meninggalkan saya sendirian di koridor, hancur dan kosong. Kata-katanya seperti racun yang meresap ke dalam jiwa, melarutkan sisa kekuatan. Rencana Ibu Ratnawinasih, semua tekad saya, terasa jauh dan tak berarti di hadapan kebohongan kejam itu. Saya bersandar pada dinding dingin, lutut bergetar. Sejenak saya ingin kabur, sejauh mungkin, hanya agar tak melihat wajahnya atau menanggung rasa sakit yang membakar ini. Namun pintu aula utama terbuka, suara musik mengalun, bercampur dengan gumam tamu-tamu yang mulai datang. Saya mendengarnya dari koridor, dan bunyi itu memukul saya seperti cambuk. Saya harus masuk ke sana, tersenyum, melayani semua orang, sementara mata penuh kebencian Raihan Mahendra akan mengikuti setiap gerakan saya. Kata-katanya tentang ibu masih bergaung di telinga, dan saya merasa kekuatan benar-benar habis. Saya memejamkan mata, dalam benak muncul wajah pucat Ibu Sri Handayani, senyum lembutnya yang lemah. Pikiran itu, yang seharusnya membuat saya hancur, justru menyalakan sesuatu yang lain, amarah dingin yang menusuk. Amarah terhadap Raihan, terhadap kekejamannya, terhadap ketidakadilan dunia ini. Saya di sini bukan untuk diri sendiri, tapi untuk wanita yang telah memberiku kehidupan.
Saya tidak akan membiarkan orang itu menghancurkan harapan terakhirku. Saya menarik napas panjang, menghapus air mata, menegakkan bahu dan melangkah ke aula. Di wajah saya terlukis ketenangan profesional, tapi di dalam dada menyala api. Aula berkilau oleh kemewahan, pria bersetelan jas hitam dan wanita bergaun malam bercakap sopan dengan gelas sampahnya di tangan. Saya mengambil nampan dan mulai bekerja dengan ketepatan mekanis, mengisi gelas, mengangkat piring kosong, menjawab pertanyaan, namun kesadaran saya terpaku pada pintu masuk. Akhirnya saya melihatnya, Ibu Ratna Winasih masuk dengan pendampingnya, dan semua percakapan langsung terhenti. Ia mengenakan gaun biru tua elegan, kalung berlian berkilauan menghiasi lehernya, auranya memancarkan wibawa dan kehormatan. Raihan Mahendra dan Bapak Darmawan Mahendra segera menghampirinya, penuh semangat menjilat ramah. Bapak Darmawan, pria tua namun masih berwibawa, mencondongkan tubuh hormat, sementara sorotan mata seluruh ruangan beralih kepada mereka. Saya, Ayu Prameswari, terus melayani meja utama sementara mata Raihan Mahendra seperti jarum menunggu kesalahan sekecil apapun. Semua tampak tenang sampai saat saya mengisi gelas seorang tamu. Raihan berpura-pura tersandung dan sengaja menyenggol siku saya sehingga botol anggur merah yang saya pegang bergetar dan beberapa tetes gelap menetes di atas taplak. Putih di dekat piring tamu, tepat seperti yang ia harapkan, suaranya menggelegar di seluruh ruangan. Apa yang kau lakukan, makhluk canggung? Musik berhenti, bisik-bisik terhenti, puluhan pasang mata menatap ke arah saya. Raihan menghujat saya di depan semua orang, menyebut saya aib restoran dan menuntut agar saya minta maaf kepada para tamu dan segera mundur ke dapur, sambil menantikan persetujuan Ibu Ratna Winasih. Pipi saya panas karena malu. Saya memandang noda gelap itu seperti jurang, hampir luluh oleh hinaan dan bayangan kata-katanya tentang ibu saya. Siap menyerah dan mengucapkan permintaan maaf, tetapi tatapan Ibu Ratna Winasih menemukan saya. Di matanya tidak ada celah, hanya dukungan tenang dan harapan yang diam. Tatapan itu seperti tali penolong yang mengingatkan saya akan janji dan rencana yang telah ia ungkapkan. Saya mengangkat kepala, menegakkan punggung, dan berdiri teguh. Raihan hendak melontarkan hinaan lain, namun suara Ibu Ratna Winasih, tenang namun berwibawa, membuat semua orang hening. Ia menaruh sapu tangan di meja, menatap Raihan dan bertanya dengan dingin, "Tunggu sebentar. Sebelum gadis ini pergi, saya ingin menanyakan sesuatu. Berapa nilai martabat manusia di tempat bergengsi seperti restoranmu?" Raihan terkesiap, kebingungan tak tahu harus menjawab apa. Sementara aura ruangan berubah. Bapak Darmawan Mahendra dan tamu-tamu menunggu jawaban. Dan saya merasa napas saya membeku sekaligus lega karena momen ini kini bergeser dari penghinaan pribadi menjadi ujian publik yang lebih besar. Suara Ibu Ratna Winasih terdengar jelas, menusuk keheningan ruangan. "Saya berbicara tentang apa yang baru saja Anda lakukan, mempermalukan karyawan Anda di depan orang-orang terhormat ini hanya karena beberapa tetes anggur. Yang, omong-omong, Anda sendiri yang memancing," katanya tegas. "Sekarang saya ingin bicara dengan gadis yang Anda hina itu. Ayu, bisakah kau ke sini?" Tubuh saya bergetar saat melangkah perlahan mendekat ke meja utama. Tatapan Ibu Ratna Winasih lembut, kehangatan yang tak seorang pun di ruangan itu pernah lihat. "Ayu, benarkah kau gadis yang beberapa hari lalu di restoran ini rela memberikan makan malammu kepada wanita asing yang lapar dan berpakaian lusuh?" Suara berbisik menyebar di aula. Para tamu saling menatap heran. Wajah Raihan Mahendra memucat, matanya membesar dengan ketakutan sadar. "Sepertinya kau tak mengenaliku tanpa gaun abu-abuku yang lusuh, ya, Tuan Raihan?" lanjut Ibu Ratna Winasih, suaranya kini dingin seperti baja. "Tapi aku mengingatmu dengan sangat jelas. Aku ingat bagaimana kau menyebutku aib dan menyuruhku pergi hanya karena penampilanku tak sesuai dengan standarmu. Dan aku ingat gadis ini, satu-satunya orang di tempat penuh kepalsuan ini yang melihatku bukan sebagai pengemis, tapi sebagai manusia yang butuh pertolongan." Ia berdiri, semua mata kini tertuju padanya. Pandangannya menyapu para tamu yang terkejut, berhenti pada wajah pucat Bapak Darmawan Mahendra, lalu menatap kembali ke arah putranya. "Anda menginginkan investasiku, Bapak Darmawan, untuk membangun jaringan restoran baru," katanya lantang. "Anda berbicara panjang lebar tentang pelayanan sempurna dan standar tinggi, tapi Anda lupa menyebut bahwa standar Anda tak mencakup hal paling dasar, kemanusiaan. Anda lupa menyebut bahwa putra Anda, wajah perusahaan Anda, pewaris Anda, siap menginjak martabat orang lain demi menjaga kemewahan palsu. Ini kesalahpahaman besar," tergagap Bapak Darmawan, berdiri panik. "Raihan, jelaskan." Tapi Raihan hanya terpaku, bibirnya gemetar tanpa suara, matanya penuh teror seperti melihat hantu. "Tak ada lagi yang perlu dijelaskan," potong Ibu Ratna Winasih dingin. "Aku melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri. Kau menyebut gadis ini aib restoranmu.
Tapi satu-satunya aib di sini adalah kau, Raihan, orang yang menilai manusia dari pakaian, yang jiwanya kosong seperti kata-kata indahnya tentang keramahan. Kau ingin memukauku dengan kemewahan, tapi yang kau tunjukkan hanyalah kemiskinan, kemiskinan moral. Kata-kata terakhirnya bergema di udara, memotong keheningan seperti pisau. Ruangan berguncang oleh desas-desus keras, tamu-tamu penting mulai bangkit dari kursi, menaruh serbet di meja, menunjukkan niat meninggalkan tempat itu. Wajah Bapak Darmawan berubah dari pucat menjadi merah marun. Ia menatap putranya yang hampir pingsan, lalu menatap dingin pada Ibu Ratnawinasih. Ia tahu itu adalah akhir, bukan hanya akhir dari satu kesepakatan, tapi akhir dari nama baik yang dibangun selama bertahun-tahun. Reputasi, di dunia mereka, lebih berharga dari uang, dan malam ini telah menodainya selamanya. Ia melangkah ke depan, berdiri di hadapan putranya. Tangan tuanya terangkat, seolah hendak menampar, tapi jatuh lemah di sisi tubuhnya. Kau dipecat, katanya datar, suara tanpa nyawa, memecah keheningan yang kini menelan seluruh aula restoran Singa Emas. Pergi. Dalam 5 menit aku tak ingin melihatmu di sini. Suara Bapak Darmawan Mahendra terdengar dingin memotong udara restoran Singa Emas. Raihan Mahendra menatap ayahnya dengan mata penuh ketakutan dan memohon. Ayah, aku bilang pergi. Seru Bapak Darmawan, suaranya bergetar tapi tegas seperti baja. Kau bukan lagi anakku. Raihan tersentak, lalu dengan langkah goyah berbalik dan hampir berlari keluar ruangan, disertai tatapan jijik dan murka dari semua tamu. Bapak Darmawan menatap Ibu Ratnawinasih, bahunya menunduk, wajahnya menua puluhan tahun hanya dalam sekejap. Ibu Ratna, saya mohon maaf atas, tak perlu, Bapak Darmawan, potong Ibu Ratna dengan tenang namun tajam. Simpan permintaan maaf Anda. Tentang investasi saya memang akan menanamkannya. Tapi bukan pada bisnis yang dibangun atas kemunafikan dan kekejaman. Saya akan berinvestasi pada masa depan. Ia berbalik ke arah saya, Ayu Prameswari, yang berdiri terpaku tak percaya. Ia menggenggam tangan saya dengan hangat dan berkata lantang ke seluruh aula, saya ingin membuat pengumuman, semoga bukan karena sensasinya, tetapi karena keadilannya. Saya, Ratnawinasih, pimpinan korporasi Garuda Capital, hari ini menemukan seseorang yang bisa saya percayai. Bukan hanya untuk uang saya, tapi untuk keyakinan saya pada manusia. Ia menggenggam tangan saya lebih erat, air mata memenuhi mata saya. Karena itu, saya mengumumkan pembentukan yayasan khusus atas nama ibu gadis ini, Ibu Sri Handayani, sebuah dana pribadi yang akan menanggung seluruh biaya pengobatan di rumah sakit terbaik dunia, termasuk terapi eksperimental yang memberi harapan sembuh total. Saya menutup mulut dengan tangan, terisak tanpa suara, tak percaya ini nyata. Dan itu belum semuanya. Lanjut Ibu Ratna dengan suara bergetar oleh semangat. Karena yang perlu disembuhkan bukan hanya tubuh, tapi juga jiwa. Dunia ini diracuni oleh sinisme dan ketidakpedulian. Karena itu, bagian kedua dari investasi saya akan digunakan untuk membuka tempat baru, tempat yang akan dipimpin oleh Ayu Prameswari. Dia akan mendapat dukungan penuh, dana, dan para konsultan terbaik untuk menciptakan sebuah ruang yang menjadi kebalikan dari restoran ini. Tempat di mana siapapun, tanpa memandang pakaian atau status, akan disambut dengan senyum dan hormat. Ruangan hening total, hanya napas tertahan dan isak lirih terdengar. Saya berinvestasi bukan pada dinding atau kemewahan, tutup Ibu Ratna, tapi pada kemanusiaan. Dan saya yakin, ini adalah investasi paling menguntungkan yang pernah saya lakukan. Ia menatap saya dan tersenyum lembut. Nah, anakku, katanya pelan, apakah kau siap menjadi pemilik hidupmu sendiri? Saya tak bisa bicara, hanya mengangguk dengan air mata yang akhirnya mengalir bebas, menyinari wajah yang kini dipenuhi harapan dan kebahagiaan yang tak pernah saya bayangkan akan datang. Air mata yang selama ini saya, Ayu Prameswari, tahan akhirnya jatuh juga, tapi bukan lagi air mata hina dan putus asa. Itu adalah air mata syukur dan harapan baru yang begitu terang. 1 tahun kemudian, di sebuah jalan kecil yang tenang dan disinari matahari di pinggiran Jakarta, berdirilah sebuah kafe mungil dan hangat bernama Kafe Medalion. Tempat itu dengan cepat menjadi favorit warga bukan hanya karena aroma kopi tubruk yang harum dan roti pandan hangatnya, tetapi karena suasana ketulusan dan keramahan yang tak dapat ditemukan di tempat lain. Di balik meja kasir, mengenakan celemek sederhana namun anggun, berdirilah saya, Ayu Prameswari, yang kini telah berubah. Ada ketenangan di wajah saya, dan keyakinan dalam sorot mata saya. Ibu Sri Handayani, yang kini telah sembuh total dari penyakitnya, sering membantu menata bunga di setiap meja. Hari ini kafe dipenuhi warna dari buket-buket segar hasil tangannya.
Di sisi lain, Mira Lestari, yang meninggalkan restoran Singa Emas sehari setelah malam besar itu, kini menjadi administrator kafe. Ia menemukan kembali empatinya dan meninggalkan sinisme masa lalu. Di dinding tergantung selembar kliping koran yang sudah menguning, dengan berita singkat tentang kebangkrutan dan penutupan restoran mewah yang dulu menjadi simbol kesombongan. Bel pintu berdenting lembut saat seorang pengembara lelah dengan ransa besar masuk, pakaiannya lusuh, langkahnya ragu, matanya mencari tempat bernaung. Saya keluar dari balik meja, tersenyum dengan kehangatan yang sama seperti saat dulu saya menyambut Ibu Ratnawinasih. "Silakan masuk, Pak," saya berkata lembut. "Kami punya sup panas gratis untuk siapapun yang lapar." Ia tersenyum kikuk, dan saya tahu, cerita baru-baru saja dimulai di tempat ini, tempat di mana setiap orang disambut dengan senyum dan segelas sarapan. Herba, kami tidak hanya menyajikan kopi, kami mengingatkan bahwa setiap perbuatan punya akibatnya. Jika kamu percaya, tekan suka dan tulis di komentar, apa yang akan kamu lakukan jika berada di posisi kami?